Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita belajar bersama berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Sebelum saudara mempelajari tentang materi ini, berikut ini saya sajikan cakupan materi. Yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia, kedua kedudukan bahasa Indonesia, ketiga fungsi bahasa Indonesia, keempat ragam bahasa. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, silakan saudara semua menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal pokok yang menjadi inti dari cakupan materi berikut. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia yang dipakai sekarang ini ya, itu berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu tersebut sejak lama digunakan sebagai bahasa perantara atau disebut dengan lingua franca atau bahasa pergaulan. Nah, tidak hanya di Kepulauan Nusantara, tetapi juga di hampir seluruh Asia Tenggara. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Nah, secara resmi bahasa Indonesia itu dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia tersebut bermakna politis sebab bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa untuk mencapai negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Peresmian nama itu juga menunjukkan bahwa sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, nama bahasa Indonesia itu sudah ada. Fakta sejarah itu menunjukkan bahwa sebelum tahun 1928 telah ada gerakan kebangsaan yang menggunakan nama Indonesia dan dengan sendirinya pada mereka telah ada suatu konsep tentang bahasa Indonesia. Bahasa Melayu itu sebagai salah satu bahasa di Kepulauan Nusantara sudah sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan. Sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu atau lebih tepatnya disebut bahasa Melayu kuno yang menjadi cikal bakalnya telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain sebagai bahasa perhubungan, pada zaman itu bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Bukti-bukti sejarah seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang ini bertahun 684, kemudian ada prasasti Kota Kapur di Bangka Barat bertahun 686, ada juga prasasti Karangbrahi antara Jambi dan Sungai Musi bertahun 688 yang bertuliskan Prai Nagari dan berbahasa Melayu kuno, memperkuat dugaan di atas. Selain itu, prasasti Gandasuli di Jawa Tengah bertahun 632 dan prasasti Bogor bertahun 942 yang berbahasa Melayu kuno itu juga menunjukkan bahwa bahasa tersebut tidak saja dipakai di Sumatera tetapi juga dipakai di Jawa. Beberapa alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan antara lain yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia sudah merupakan lingua franca, yakni bahasa perhubungan antar etnis di Indonesia. 2. Walaupun jumlah penutur aslinya tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, atau bahasa Madura, bahasa Melayu ini memiliki daerah penyebaran yang sangat luas dan yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain.
Alasan ketiga yaitu bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lain, sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing lagi. Alasan keempat, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Adapun alasan kelima adalah faktor psikologis. Apa itu faktor psikologis? Yaitu berkaitan dengan adanya kerelaan dan keinsafan dari penutur bahasa Jawa dan Sunda serta penutur bahasa-bahasa lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Nah, alasan yang terakhir yaitu bahasa Melayu itu memiliki kesanggupan untuk dapat dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang sangat luas. Gitu. Bahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Nah, fungsi tersebut sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu telah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan RI dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Bab 15 pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan kebangsaan, dua, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah dan antar budaya. Kemudian fungsi yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mari kita bahas satu persatu dari fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Di sini bahwa bahasa Indonesia itu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebangsaan ini, bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Pada fungsi ini, bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita.
Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula, sehingga ia serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa, sehingga tidak bergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa itu tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat juga bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Nah, di dalam fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai-bagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu, kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau kepentingan golongan. Nah, sebelumnya secara sepintas sudah dinyatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia itu berfungsi atas 4 hal. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia ini dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Pada fungsi kedua ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga pendidikan yang tersebar di daerah-daerah. Jadi setiap warga sekolah itu harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Memang ada pengecualian untuk kegiatan belajar mengajar di kelas rendah sekolah dasar di daerah-daerah. Itu diizinkan untuk menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. Nah, di dalam hubungannya dengan fungsi ketiga, yakni alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Nah, selanjutnya sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia bisa kita pergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional kita. Itu ya. Baik, selanjutnya bahasanya ketiga adalah berkaitan dengan ragam bahasa.
Sebagai gejala sosial gitu ya, pemakaian bahasa itu tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kebahasaan, tetapi juga oleh faktor-faktor non-kebahasaan, antara lain faktor lokasi geografis, waktu, sosial, kultural, dan faktor situasi. Faktor-faktor tersebut mendorong timbulnya perbedaan-perbedaan dalam pemakaian bahasa. Perbedaan tersebut akan tampak dari segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah tata bahasa. Perbedaan tersebut akan tampak dari segi pelafalan, pemilihan kata, dan penerapan kaidah tata bahasa. Nah, perbedaan atau varian dalam bahasa yang masing-masing menyerupai pola umum bahasa induk itu disebut dengan ragam bahasa. Ragam bahasa yang berkaitan dengan faktor daerah atau letak geografis itu disebut dengan dialek ya. Misal bahasa Jawa dialek Tulungagung misalnya gitu ya, berbeda dengan bahasa Jawa dialek Nganjuk gitu ya. Walaupun keduanya satu bahasa gitu ya. Demikian contoh-contoh bahasa daerah yang lain. Misalnya ada pula bahasa Aceh itu ya, ada dialek Aceh Besar berbeda dengan bahasa Aceh dialek Pasai yang digunakan sebagian besar masyarakat Aceh di Kabupaten Aceh Utara, atau berbeda juga dengan bahasa Aceh dialek Pidi di Kabupaten Pidi. Nah, selain ragam di atas gitu ya, ragam dialek itu, ada juga ragam bahasa yang berkaitan dengan perkembangan waktu. Hal ini lazim disebut dengan kronoleg gitu ya. Kronoleg ini misalnya bahasa Melayu masa kerajaan Sriwijaya itu berbeda dengan bahasa Melayu masa Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi. Nah, dan berbeda pula dengan bahasa Melayu Riau yang sekarang ini. Ragam bahasa yang berkaitan dengan golongan sosial pada penuturnya itu disebut dengan dialek sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa antara lain adalah tingkat pendidikan, usia, dan tingkat sosial ekonomi. Bahasa golongan buruh, bahasa golongan atas atau bangsawan dan orang-orang yang berada, dan bahasa golongan menengah atau orang-orang terpelajar akan memperlihatkan perbedaan dalam berbagai bidang gitu ya. Misal dalam bidang tata bunyi itu bunyi F dan gugus konsonan akhir X itu sering terdapat dalam ujaran kaum yang berpendidikan, seperti pada bentuk fadil, fakultas, film, fitnah, dan kompleks gitu ya. Nah, bagi orang yang tidak dapat menikmati pendidikan formal, bentuk-bentuk tersebut sering diucapkan dengan misal padil, fakultas, film, fitnah, dan kompleks gitu ya. Jadi F diganti dengan P dan EKS X gitu ya diganti dengan K. Nah, demikian pula dengan ungkapan apanya dong, dan trims gitu ya. Misal ada kata trims untuk terima kasih yang disebut sebagai bahasa prokem sering diidentikan dengan bahasa-bahasa anak muda gitu ya. Nah, demikianlah ragam-ragam bahasa itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat penutur bahasa. Satu hal yang perlu mendapat catatan bahwa semua ragam bahasa tersebut tetaplah merupakan bahasa yang sama. Dikatakan demikian karena masing-masing penutur ragam bahasa sesungguhnya dapat memahami ragam bahasa lainnya atau mutual intelligibility. Bila pada suatu ketika saling pengertian di antara masing-masing penutur ragam tidak terjadi lagi, maka ketika itu pula masing-masing bahasa yang mereka pakai gugur statusnya sebagai ragam bahasa. Dengan pernyataan lain, ragam-ragam bahasa itu sudah berubah menjadi bahasa baru atau bahasa mandiri.
Baik, selanjutnya kita akan membahas keberagaman bahasa Indonesia. Hal ini mencakup faktor sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia yang turut berpengaruh pada timbulnya sejumlah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia yang beraneka macam itu masih tetap disebut bahasa Indonesia karena masing-masing berbagi intisari bersama yang umum. Baik, yang pertama adalah kita bahas ragam bahasa menurut daerah. Nah, ragam daerah itu sejak lama dikenal dengan nama logat ya atau dialek. Bahasa yang luas wilayah pemakaiannya selalu mengenal logat ya. Masing-masing logat dapat dipahami secara timbal balik oleh penuturnya, kurangnya oleh penutur logat yang daerahnya berdampingan. Jika di dalam wilayah pemakainya individu atau sekelompok orang tidak mudah berhubungan, misalnya karena tempat kediamannya dipisahkan oleh pegunungan, oleh selat atau laut, maka lambat laun tiap logat dapat mengalami perkembangan sendiri-sendiri yang selanjutnya semakin sulit dimengerti oleh penutur ragam lainnya. Pada saat itu, ragam-ragam bahasa itu tumbuh menjadi bahasa yang berbeda. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia menurut pendidikan formal itu menunjukkan perbedaan yang jelas antara kaum yang berpendidikan formal dan yang tidak ya. Misal seperti yang tadi ya, bunyi F diganti bunyi P dan lain sebagainya gitu ya. Nah, baik. Yang selanjutnya adalah ragam bahasa menurut sikap penutur. Ini mencakup sejumlah corak bahasa Indonesia yang masing-masing pada asasnya tersedia bagi tiap pemakai bahasa. Nah, pada ragam ini yang dapat disebut langgam atau gaya, pemilihannya bergantung pada sikap penutur atau penulis terhadap orang yang diajak berbicara atau pembacanya. Sikap yang demikian itu dipengaruhi oleh usia dan kedudukan orang-orang yang disapa. Ada juga dipengaruhi oleh tingkat keakraban antar penutur, pokok persoalan yang hendak disampaikan, dan dipengaruhi oleh tujuan penyampaian informasinya. Nah, ketika berbicara dengan seseorang yang berkedudukan lebih tinggi, penutur akan menggunakan langgam atau gaya berbahasa yang berbeda daripada ketika dirinya berhadapan dengan seseorang yang berkedudukan lebih rendah. Begitu juga halnya ketika berbicara dengan seseorang yang usianya lebih muda atau tua, penutur tentulah akan menggunakan langgam atau gaya bertutur yang berbeda. Baik, menurut jenis pemakaiannya, ragam bahasa dapat dirinci menjadi 3 macam. Masing-masing berdasarkan pokok persoalannya, berdasarkan media pembicaraan yang digunakannya, dan berdasarkan hubungan antar pembicara. Nah, kita bahas satu-satu berdasarkan pokok persoalannya. Ragam bahasa itu dibedakan menjadi ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa sehari-hari. Berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam lisan. Ini berupa ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, atau ragam bahasa kuliah, ada juga ragam bahasa panggung ya atau perform gitu ya. Yang kedua ada ragam tulis. Ini biasanya digunakan pada ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, dan ragam bahasa surat. Selanjutnya, ragam bahasa menurut hubungan antar pembicara itu dibedakan menjadi ragam bahasa resmi, ragam bahasa santai, ragam bahasa akrab, ragam bahasa baku, dan ragam tak baku. Nah, situasi resmi yang menuntut pemakaian ragam baku tercermin dalam situasi berikut ya. Misal komunikasi resmi itu dalam surat menyurat resmi atau surat menyurat dinas, pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi gitu ya. Ada juga wacana teknik itu seperti laporan resmi dan karya ilmiah.
Kemudian ada pembicaraan di depan umum, misalnya seperti ceramah, kuliah, khotbah gitu ya. Dan ada juga pembicaraan dengan orang yang dihormati. Ragam bahasa baku itu merupakan ragam orang yang berpendidikan. Kaidah-kaidah ragam baku itu paling lengkap pemeriannya jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ragam ini tidak saja ditelaah dan diperikan, tetapi juga diajarkan di sekolah. Ragam inilah yang dijadikan tolok bandingan bagi pemakaian bahasa yang benar. Ragam bahasa baku ini memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Kebakuannya itu tidak dapat berubah setiap saat. Ciri kedua yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendekiaannya. Sifat kecendekiaan ini terwujud di dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa yang lebih besar lainnya yang mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Proses pencendekiaan bahasa baku itu amat penting bila masyarakat penutur memang mengidealisasikan bahasa Indonesia berkemampuan menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, hingga saat ini untuk hal yang disebutkan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern, masyarakat Indonesia masih bergantung kepada bahasa asing. Bahasa baku itu juga mendukung beberapa fungsi, di antaranya adalah fungsi pemersatu dan fungsi pemberi kekhasan. Bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa tersebut. Dengan demikian, bahasa baku itu dapat mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang dengan seluruh masyarakat. Selanjutnya untuk fungsi pemberi kekhasan yang diemban oleh bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Karena fungsi tersebut, bahasa baku bisa memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Hal itu terlihat pada penutur bahasa Indonesia. Untuk mendukung pemantapan fungsi bahasa baku itu memang diperlukan sikap tertentu ya dari para penutur terhadap bahasa baku. Nah, setidaknya sikap terhadap bahasa baku itu mengandung 3 dimensi. Yang pertama, sikap kesetiaan bahasa. 2, sikap kebanggaan bahasa, dan sikap kesadaran akan norma atau kaidah bahasa. Setia terhadap bahasa baku itu bermakna selalu atau senantiasa kukuh untuk menjaga atau memelihara bahasa tersebut dari pengaruh-pengaruh bahasa lain secara berlebihan, terutama bahasa asing. Bangga terhadap bahasa baku tercermin di dalam perasaan senang dan tidak sungkan menggunakan bahasa baku di dalam situasi-situasi yang mengharuskan penggunaan ragam bahasa tersebut. Kesadaran akan norma bahasa baku terlihat di dalam kesungguhan untuk memahami dan menggunakan kaidah-kaidah bahasa tersebut dengan setepat-tepatnya dalam rangka pengungkapan nalar yang logis. Dalam konteks bahasa baku yang sudah dipaparkan sebelumnya, perlu pula disinggung sekilas mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengaitan ini penting agar tidak timbul kerancuan pemahaman mengenai keduanya ya. Pada peringatan ke-87 Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1995 di Jakarta, Kepala Negara menekankan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Akhir-akhir ini dampak seruan tersebut semakin terasa gitu ya. Slogan
gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu ya. Pada kain rentang dapat kita temukan di mana-mana gitu ya. Namun gencarnya pemasyarakatan ungkapan tersebut belum tentu diikuti pemahaman yang benar tentang maknanya. Karena itu pada bagian ini akan dipaparkan makna serta kriteria bahasa yang baik dan bahasa yang benar gitu ya. Baik, kriteria yang dipakai untuk menentukan bahasa Indonesia yang benar adalah kaidah bahasa. Nah, kaidah-kaidah bahasa yang dimaksudkan tersebut meliputi aspek tata bunyi, tata kata, dan tata kalimat. Kemudian ketiga berdasarkan aspek tata istilah, 4 tata ejaan, dan tata makna. Benar tidaknya bahasa Indonesia yang kita gunakan itu bergantung pada benar tidaknya pemakaian kaidah bahasa. Kemudian kriteria pemakaian bahasa yang baik adalah ketepatan memilih ragam bahasa dengan konteks, peristiwa, atau keadaan yang dihadapi. Orang yang mahir memilih ragam bahasa dianggap berbahasa dengan baik. Bahasanya membuahkan efek atau hasil karena sesuai dengan tuntutan situasi. Pemilihan ragam yang cocok merupakan tuntutan komunikasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu ya, pemanfaatan ragam bahasa yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut dengan bahasa yang baik dan benar. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapatlah dipastikan bahwa istilah bahasa baku itu tidak sepenuhnya sepengertian dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa baku itu hanya terkait dengan bahasa yang benar. Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan di kolom komentar untuk berdiskusi berkaitan dengan sejarah, kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Baik, wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.